Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد. Segala puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam mari pula kita sampaikan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat serta seluruh umatnya hingga akhir zaman. Hadirin jamaah salat zuhur Masjid Raya Mujahidin dan para pendengar Radio Dakwah Mujahidin dimanapun kita berada, pada kesempatan yang singkat dan mulia ini mudah-mudahan satu hikmah untuk kita angkat dan kita hadirkan sebagai penguat, penambah, pengokoh ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, tugas utama kita, tujuan diciptakannya kita, untuk apa kita datang dan hadir dalam kehidupan dunia ini, Allah telah tetapkan dan gariskan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Dan ibadah ini sepanjang hayat, tidak kenal waktu, hingga Allah menyampaikan kita semua sampai garis finish akhir yang ditetapkan pada setiap jiwa. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap diri dan hamba pasti akan merasakan kematian. Titik akhir itulah tugas kita purna. Tugas kita selesai. Tugas apa? Tugas ibadah. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Teruslah kalian jaga ibadahmu hingga hari yang telah yakin ditetapkan itu datang, yaitu kematian. Maka rentangnya panjang, dari usia baligh kita sampai ajal kita datang. Itulah rentang tugas kehidupan yang Allah telah gariskan. Untuk apa isinya? Ayyukum ahsanu amala. Allah Subhanahu wa taala hendak melihat mana-mana di antara kita yang amalnya terbaik. Maka hadirin rahimakumullah, seluruhnya kita dalam ujian Allah Subhanahu wa taala. Senang susah, kaya miskin, pejabat maupun rakyat, sakit maupun sehat, seluruhnya adalah ujian Allah Subhanahu wa taala. Yang perlu kita pastikan apa? Istiqomahnya ini. Nah, ada satu hal yang menjadi penguat, penambah energi kita agar kita terjaga istiqomahnya. Dari banyak faktor dan sebab, di antaranya yang harus terus kita kelola dan kita hidupkan adalah rasa syukur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, syukur ini ternyata adalah sebab resep kiat untuk menjaga istiqomah. Hadirin rahimakumullah, dan betapa Allah tegaskan, jikalau kita hendak menghitung-hitung nikmatnya, maka niscaya kita tidak akan pernah sanggup karena terlalu banyak. Begitu banyaknya nikmat Allah berikan kepada kita, sehingga Allah tantang, coba hambaku,
Kalau memang kalian ingin menghitungnya, coba, maka tidak akan pernah sanggup untuk kita menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Makanya kita banyak diajarkan, kita disuasanakan, kita dihadirkan. Habis waktu sholat minimalnya alhamdulillah, ya kan? Alhamdulillahi rabbil alamin, dah syukur. Nanti ketika kita sujud, rukuk, doa-doa seluruhnya, terutama ketika i'tidal, Rabbana walakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Diingatkan pujian kita, syukur kita sepenuh hati, sepenuh bumi, sepenuh langit, dan sepenuh apa yang Engkau ciptakan dan Engkau kehendaki, ya Allah. Kita selepas sholat langsung baca lagi alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Karena ternyata hadirin rahimakumullah, ini kekuatan hingga membuat Nabi bertahan sampai sholat malamnya bengkak, terlalu lama berdiri. Membuat iba Aisyah radhiyallahu anha, kenapa ya Rasulullah engkau sholat sampai segitu-gitunya? Padahal apa? Sudah mendapatkan jaminan. Kita yang gak ada jaminan, gak segitu-gitunya begitu. Tapi Nabi yang sudah dijamin surga, diampunkan seluruh dosanya. Itu yang membuat Aisyah bertanya, ya Rasulullah, bukankah engkau sudah diampunkan yang lalu dan yang akan datang? Benar wahai Aisyah, namun tidakkah aku boleh menjadi hamba yang bersyukur? Jadi ternyata spiritnya itu adalah spirit bersyukur. Hadirin rahimakumullah, kalau benar-benar kita bersyukur, masalahnya kita selama ini kenapa rasa syukur kita belum mampu menjadi kekuatan? Mengapa rasa syukur kita belum menjadi sebuah energi? Bahkan seluruh pakar mengatakan, apakah pakar agama maupun pakar dunia, dalam ilmu psikologi, dalam ilmu kejiwaan, ternyata resep bahagia itu sederhana. Kau bersyukur. Semua orang mencari bahagia, semua orang ingin tenang, semua orang ingin damai. Subhanallah, ternyata kuncinya satu. Bahagia itu sederhana. Kau ucapkan rasa syukur, berterima kasih. Ternyata resepnya orang bahagia. Bahkan orang yang selalu bahagia, orang yang selalu senang, orang yang selalu ceria, banyak bersyukur, banyak berterima kasih, ternyata imunitas dirinya lebih baik daripada orang yang mukanya cemberut, hatinya susah, ya, gundah gulana, stres. Jadi lebih-lebih di zaman corona seperti sekarang ini, jangan banyak stres, sebab ternyata kekebalan badan kita hilang. Subhanallah. Mengapa itu tidak dapatkan kekuatan, kelapangan, kebahagiaan, kedamaian, bahkan bisa menjadi energi, ya. Imunitas diri akan berlipat. Subhanallah. Mungkin selama ini kita perlu mengoreksi cara bersyukur kita. Hadirin rahimakumullah, rasa syukur tidak cukup hanya dengan lisan. Tapi rasa syukur yang pertama itu harus lahir dari keimanan. Keimanan. Makanya harus ada usaha namanya merasakan. Kita betul-betul merasakan dari hati. Jadi ketika kita mengucapkan alhamdulillah, tidak hanya lisan, tapi ketika kita mengucapkan itu, kita diingatkan langsung segala puji milik Allah. Ini perasaan kita, merasakan. Hadirin rahimakumullah, karena itulah perlu diulang-ulang. Kenapa? Untuk menyadarkan, untuk merasakan. Ini masalahnya pertama itu apa? Kita merasakan bahwasanya ini sebuah nikmat. Maka perlu kita ingat-ingat waktu bangun tidur. Subhanallah, baru jak bangun langsung disambut alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagimu ya Allah yang telah menghidupkan. Barusan tadi aku mati. Masya Allah. Barusan tadi kita dimatikan oleh Allah 3-4 jam, 5 jam, 7 jam. Kita barusan saja mati.
Banyak orang yang mati, subhanallah kita belum merasakan, tapi ini hak. Orang mati itu pengen hidup balik. Orang meninggal itu ingin hidup kembali. Laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, tangguhkanlah kematianku. Kenapa engkau mau hidup lagi? Kenapa engkau tidak mau mati? Mau kembali merasakan kehidupan? Fa asaddaqa wa akum minas salihin. Aku ingin bersedekah. Aku ingin memperbaiki diri. Aku ingin beramal soleh. Subhanallah. Ini harapan orang yang mati. Semua pengen balik. Kenapa ingin balik lagi? Ingin amal soleh. Walaupun satu kali. Masya Allah. Apakah ini tidak layak untuk kita syukuri? Wajar kita diingatkan. Kau lahir kembali nih ya. Aku beri kesempatan kembali nih ya. Aku beri kau balik kehidupan. Banyak orang mati nggak hidup. Sekarang kau hidup kembali, lahir lagi, kesempatan baru, kehidupan baru, peluang baru, kelahiran baru. Subhanallah. Makanya kita ucapkan alhamdulillah. Hadirin, ini baru satu. Belum lagi kita bangun tidur, lalu cuci muka, air. Coba kalau nggak ada air, dari mana kita akan cuci muka kita? Bagaimana kita menghilangkan bau mulut kita, bau badan kita? Air, tanpa kita sepersen pun membuatnya. Allah turunkan, Allah timbulkan dari tanah. Makanya Allah ingatkan di surat Al-Waqi'ah, afara'aitumul ma' alladzi tashrabun. Kau tidak lihatkah air yang turun itu? Siapa yang menurunkan? A'antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun? Kaukah yang menurunkan dari langit atau aku? Kita hendak dirasakan. Kita keluar pakai baju, masya Allah, baju nikmatnya. Kita bejibun kata orang, bajunya di lemari. Banyak orang nggak berbaju, banyak orang nggak punya baju. Tengok muka di cermin, masya Allah, sempurna lagi. Sempurna lagi muka kita, gak tampan, ganteng, cantik. Badan kita sehat. Banyak orang yang diuji Allah sakit. Banyak orang yang cacat, gak sempurna. Hadirin, ini kuncinya. Kenapa orang bisa merasakan itu? Namanya iman, ihsas. Jadi ada perasaan. Nah, selama ini kita, bacaan kita itu tidak lahir dari hati. Makanya perasaannya nggak ada. Jadi nggak ada perasaannya. Maka hadirin, yang perlu kita fungsikan saat bersyukur, saat kita mengucapkan alhamdulillah itu, hadirkan hati. Oleh karena itu, syukur itu bagian dari iman. Karena iman itu letaknya di hati. Kalau iman selalu ditata, insya Allah ketika mengucapkan hamdalah, betul-betul hadir dari relung hati yang paling dalam. Karenanya kita diingatkan alhamdulillah rabbil alamin, Allah subhanahu wa ta'ala. Kita diingatkan kepada Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Makanya syukur itu bagian dari tauhid. Orang yang bersyukur kepada Allah, maka sempurna tauhidnya. Sebab apa? Orang yang tidak bersyukur, kufur nikmat. Lalu kemudian apa? Mereka yang kadang-kadang malah mencela nikmat. Ini termasuk orang yang akidahnya, tauhidnya tidak sempurna. Makanya Nabi dalam satu riwayat pernah menyebutkan, hambaku mencaciku, hambaku mencelaku. Kenapa mencela? Dia mencela waktu. Bulan sial, tahun sial nih, hari sial nih, nasib sial nih, orang sial nih, ini kerjaan sial, orang sial. Menyialkan termasuk mencederai tauhid. Karena apa? Syukur ini bagian dari iman. Syukur ini bagian daripada hati. Maka hadirin, mari kita rasakan. Nah ini, bawalah hati setiap kali kita melakukan apapun. Sebab kalau hati ini kita fungsikan, perasaan hadir, maka kita akan mudah untuk menghargai. Ya, hadirin, orang itu kalau merasakan sesuatu nikmat, dia cenderung akan menghargai. Menghargai. Kenapa orang tidak menghargai satu nikmat? Karena dia tidak merasakan itu sebagai sebuah nikmat. Dia tidak sadar. Maka kita disadarkan untuk melihat apa yang ada. Kita dengan yang ada saja belum cukup sempurna untuk mensyukurinya. Nah, naifnya manusia ini suka mencari apa yang tidak ada. Itu yang membuat dia banyak mengeluh.
Lalu kemudian apa? Dia prasangka buruk, suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulai tumbuh muncul penyakit hati, iri, tengok saudara temannya, dia bawa mobil baru nih. Dari mana tuh uang asalnya itu? Udah mulai nih. Mulai cari-cari. Nah, tengok saudaranya, kenapa? Hatinya kotor. Itu tadi ya. Dia tidak bisa merasakan. Tapi kalau dia cenderung, dia fokus melihat apa yang Allah berikan, terlalu banyak yang belum kita syukuri. Tidak sempat ngoreksi orang. Tidak sempat dia akan lihat orang. Orang yang cenderung banyak melihat saudaranya, sikit-sikit komen, sikit-sikit buka status. Statusnya padahal apa? Dongkol, marah, jengkel, ya. Tidak suka dengan apa? Nikmat orang lain. Udah hidupnya sengsara itu. Orang yang seperti ini, hadirin rahimakumullah, tersiksa dengan keinginannya sendiri. Subhanallah. Karena itulah orang yang husnudzon kepada Allah, kalau kita merasakan apa yang Allah berikan, syukurilah. Insya Allah kita menjadi orang yang paling bahagia. Kita pun akan menghargai. Nah, orang kalau sudah menghargai, hadirin rahimakumullah, biasanya orang itu akan bersyukur. Ya, bersyukur. Kalau sudah merasakan ini adalah satu nikmat, satu yang bernilai, ringan lisan kita untuk mengucapkan alhamdulillah. Ringan kita mengucapkan alhamdulillah, kita mengucapkan terima kasih. Dan biasanya juga mudah untuk berterima kasih kepada orang lain. Ini kalau hati sudah merasakan itu ya, nikmat, gampang dia merasakan jazakumullah. Nabi SAW itu kalau beliau dalam muamalahnya, saat berteman, berkawan, bermuamalah dengan sesama, sekecil apapun yang diberikan kepada beliau pelayanan, beliau pasti akan mengatakan jazakumullah. Barang siapa yang berterima kasih kepada sesama dan mengatakan jazakumullah faqad kafa'ta, maka sungguh engkau telah memenuhi syukur. Sebab kita tidak dianggap bersyukur kepada Allah kalau tidak berterima kasih kepada sesama. Cobalah hadirin, ini kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Gampang, mudah. Kita kepada suami kita, yang ibu-ibu, terima kasih. Kakanda, abang, makasih banyak yang sudah banyak menolong, membantu. Kita pun juga sama. Bapak-bapak, jangan tuntut istri kita untuk banyak berterima kasih kepada kita. Kalau kita pun pelit untuk memberikan, berterima kasih kepada mereka. Kalau hati lapang, mudah untuk tadi merasakan, gampang. Makasih Adinda, makasih masakannya, maknyus, mantap, nyaman, enak, luar biasa. Dia pun semangat. Besok nanti akan ditambah lebih lezat lagi. Kita terima kasih kepada anak kita, terima kasih kepada pembantu kita, terima kasih kepada rekan-rekan kita, kepada sahabat kita, kepada karyawan kita. Hadirin, ini kalau kita biasakan, dampak dari suasana hati yang pandai bersyukur kepada Allah dan merasakan nikmat-nikmatnya itu, hingga kemudian kita tularkan kepada saudara kita. Lihat nanti, istri kita, suami kita, ketika bermuamalah dengan kita setulus hati. Karyawan kita ketika bekerja sama kita sepenuh hati, tidak setengah-setengah. Tulus dia. Walaupun kadang mungkin gajinya telat-telat sedikit, tidak apa. Dia baik betul itu. Pandai berterima kasih. Tapi coba lihat, kalau kita ini mulutnya judesnya, sikit-sikit kita ngeluh, sikit-sikit kita kemudian menghakimi, hati-hati. Mereka pun juga nggak akan tahan lama. Mereka pun nggak sepenuh hati, asal dia pura-pura kepada kita. Habis kita pun juga sama. Awalnya apa? Nggak syukur. Makanya orang yang syukur itu, hadirin, hatinya terbuka. Ya, orang syukur itu begini hatinya, terbuka. Hati kalau terbuka, hati yang lapang, ngundang rezeki. Itu ya, prinsipnya begitu. Hati lapang, rezeki datang. Tapi kalau hati sempit, rezeki pun juga sedikit. Itu udah resep. Itu doa kita, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Ya Allah, lapangkan dadaku, mudahkan urusanku. Jadi gampang. Bagaimana agar urusan kita dimudahkan, rezeki kita lancar, pergaulan kita nggak ada masalah, Allah berikan kemudahan-kemudahan dalam hidup? Satu aja resepnya, lapang dada.
lapang dada, terbuka hati kita, banyak bersyukur, jangan banyak mengeluh. Boleh kita mengeluh tapi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu resepnya. Rabbi syrahli. Kita sikit-sikit hati sempit, tengok saudara kita nyaman, hatinya kotor, langsung marah. Kenapa kita marah kepada dia? Masya Allah. Makanya kalau kemudian hadirin, orang yang merasakan nikmat dalam dirinya, sibuk dengan apa yang ada, yang Allah berikan, tidak sempat dia ngoreksi orang lain. Tengok saudara nyaman, karena hatinya terbuka, itu tadi ya, maka dia pandai banyak mendoakan. Masya Allah, tabarakallah, Masya Allah, mudah-mudahan Allah berkahi rizkimu, mudah-mudahan Allah lancarkan usahamu, mudah-mudahan keluargamu sakinah, mudah-mudahan anakmu soleh dan solehah, mudah-mudahan dilancarkan semua urusan. Gampang mengucapkan itu yang narik. Iya, belum kita ada dongkol, belum kita sudah jengkel, marah. Masya Allah, tersiksa, rezeki menjauh dari kita. Kuncinya satu, tadi syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hadirin, kalau kita tidak banyak bersyukur kepada Allah, kita rasakan, maka insya Allah kita akan mudah untuk mengoptimalkan untuk ibadah. Biasanya orang kalau sudah merasakan ini sebagai sebuah nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka kita pun akan ringan untuk memanfaatkan nikmat itu dalam rangka mendekatkan diri kepada yang memberi. Ini peringkat kedudukan syukur tertinggi, menjadikan nikmat untuk mencari redha yang memberi nikmat kepada kita. Itulah yang dilakukan oleh Nabi. Kenapa Nabi sampai menambah sholat malamnya? Bukan sholat wajib, sholat malamnya sampai kaki beliau bengkak. Kenapa? Dalam satu riwayat pernah satu rakaat 4 juz. Satu rakaat pernah 4 juz. Kita nggak kebayang, satu rakaat 4 juz, satu surat yang pendek udah ngeluh kita. Nabi kenapa mampu itu? Ternyata beliau menghadirkan kekuatan, namanya syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya mari kita selalu ketika kita keluar rumah doakan saudara kita, empati kita kepada saudara kita, sekecil apapun doakan. Ini sebagai bentuk syukur kita kepada apa yang diberikan oleh saudara kita. Kita senantiasa berusaha, kalau syukur ini kita lakukan, nikmat Allah akan tambahkan. Nikmat zahir ditambahkan dengan kenikmatan yang zahir, maupun juga nikmat yang sifatnya batin. Ibadah kita bisa sholat, kita bisa puasa, kita bisa majelis ilmu, kita bisa majelis taklim seperti ini. Seluruhnya adalah nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita tergolong di antara hamba-hamba yang banyak bersyukur. Karena itu doa setiap pagi kita, bagaimana agar Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantu aku untuk banyak bersyukur kepadamu, lalu senantiasa berzikir, lalu memperbaiki amalan kita. Awalnya syukur. Jadi syukur ketika kita hadirkan lisan ringan untuk mengucapkan. Akhirnya apa? Kita selalu menyempurnakan ibadah-ibadah kita. Kita terus meningkatkan. Karena apa? Nikmat yang terus diperbaharui, maka kita pun tersadar betapa kita harus juga mensyukuri. Nah, salah satunya adalah dengan ibadah itu sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan dan manfaatnya yang memberikan kekuatan kembali agar senantiasa Allah Subhanahu wa Ta'ala karuniakan hati-hati yang senantiasa terasa, tersentuh ya, dengan nikmat lisan yang selalu berzikir, mengucapkan hamdalah, dan selalu memperbaiki dalam kehidupan kita kesempurnaan ibadah-ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum, hadanallahu wa iyyakum. Kita sempurnakan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.